Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahria Safitri dengan NIM E3212330. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sosiologi Pertanian. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai lapisan masyarakat dan mobilitas sosial. Apa itu lapisan masyarakat? Lapisan masyarakat adalah kelompok sosial yang dibedakan berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial yang biasanya menentukan pola perilaku, kebiasaan, dan akses terhadap sumber daya. Selanjutnya, bagaimana terjadinya lapisan masyarakat? Jadi, sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Akan tetapi, ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Alasan terbentuknya lapisan masyarakat yang dapat terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian, keanggotaan, kerabat seorang kepala masyarakat, dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Kelas-kelas dalam lapisan masyarakat. Jadi dalam lapisan masyarakat, kelas-kelas umumnya dibagi menjadi 3. Kelas atas, kelas tengah, dan kelas bawah. Kelas atas biasanya terdiri dari individu yang memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar. Sedangkan kelas tengah adalah mereka yang memiliki pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kelas bawah seringkali terdiri dari individu yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, dampak lapisan masyarakat. Yang pertama itu ada ketimpangan sosial, perbedaan peluang, pola interaksi sosial, hambatan akses, dan diskriminasi. Selanjutnya ada sistem lapisan masyarakat. Jadi, sistem lapisan masyarakat adalah kerangka yang mengatur pembagian masyarakat ke dalam kelompok berdasarkan faktor-faktor tertentu. Yang pertama itu lapisan masyarakat terbuka, lapisan masyarakat tertutup, lapisan masyarakat vertikal, dan lapisan masyarakat horizontal. Selanjutnya, apa sih itu mobilitas sosial? Jadi, mobilitas sosial adalah perubahan posisi sosial seseorang atau kelompok dalam hierarki sosial. Ini biasa terjadi secara vertikal seperti naik atau turunnya di tangga sosial, atau secara horizontal seperti perpindahan antara kelompok-kelompok sosial yang sejajar. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama itu ada faktor pendorong. 1. Keinginan ingin melihat daerah lain. 2. Populasi ekspansi. 2. Faktor struktural. Yang ketiga faktor individu. Dan yang terakhir status sosial. Dan yang penghambatnya itu ada perbedaan agama, ras dan gender, perbedaan kepentingan, diskriminasi, dan kemiskinan. Selanjutnya, apa itu hubungan antara lapisan masyarakat dan mobilitas sosial? Hubungan antara lapisan masyarakat dan mobilitas sosial. Lapisan masyarakat dan mobilitas sosial berkaitan erat karena mobilitas sosial adalah penggerak individu atau kelompok antara lapisan-lapisan masyarakat. Misalnya, seorang dari lapisan masyarakat rendah bisa mengalami mobilitas sosial vertikal dengan naik ke lapisan yang lebih tinggi melalui pendidikan atau pencapaian karir. Hubungan ini mencerminkan dinamika sosial dan kesempatan yang ada dalam masyarakat untuk perubahan status sosial. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa hubungan antara lapisan masyarakat dan mobilitas sosial menunjukkan bagaimana individu atau kelompok dapat bergerak dalam struktur sosial untuk mencapai perubahan status sosial mereka. Mobilitas sosial mencerminkan dinamika sosial yang memungkinkan perubahan posisi sosial, sementara lapisan masyarakat memberikan kerangka referensi untuk memahami struktur dan hierarki sosial di dalam masyarakat. Sekian materi yang saya jelaskan lapisan masyarakat dan mobilitas sosial. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.